Salah satu artis yang ada di TV itu yang aku bilang mengenai santet tenun itu sebenarnya Ruben loh ya aku masuk. Di tengah memanasnya konflik pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda, muncul unggahan seorang netizen yang budiman dengan akun @niteni_serat_diri. Melalui analisis bernuansa spiritual dan numerologi, netizen yang berbakti tersebut mengaitkan riwayat gangguan kesehatan Ruben dengan dugaan ketidakseimbangan energi dalam lingkungan keluarga. Narasi itu kemudian berkembang hingga menyeret nama Wendy Low, adik Sarwenda, sebagai sosok yang disebut berperan dalam konflik. Dalam ulasannya, netizen yang budiman tersebut menyoroti kedekatan Wendy Low dengan berbagai fase kehidupan Sarwenda dan Ruben, mulai dari masa pernikahan hingga perceraian. Berdasarkan tafsir pribadi yang tidak disertai bukti faktual, ia melontarkan dugaan kontroversial mengenai adanya pengaruh mistis dan praktik pesugihan yang diklaim berdampak pada kondisi Ruben. Klaim tersebut memicu perdebatan luas di kalangan netizen yang berbakti, sementara hingga kini tudingan itu masih sebatas opini dan spekulasi yang beredar di media sosial. Dulu, artis R sakit-sakitan. Benarkah mantan adik iparnya adalah dalang dia menjadi tumbal pesugihan Gunung Kawi? Hari ini saya akan ngebongkar rahasia yang selama ini tidak terjamah ya. Dan saya akan menghubungkannya dengan yang tampaknya tidak berhubungan. Dan saya akan mengajak kalian untuk melihat siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik layar. Ini ada yang menarik ya. Ini saya tertuju pada adik dari mantan istri artis R ini. Artis R kan lahirnya ini hari Senin ya, Senin 13, lahirnya angka 8. 8 adalah angka pemberi, tanggung jawab, dan kekuasaan. Tapi dalam niteni serat diri, ini Senin ini adalah kombinasi air dan batu ya. Tenang di luar, keras di dalam. Nah, ini adalah tipe manusia yang menahan sakit tanpa bicara. Selama beberapa tahun terakhir, R ini tercatat ini beberapa kali masuk ke rumah sakit ya. Ini banyak kejadian ya, ada vertigo, ada gangguan lambung, ada kaitan yang ya tidak kasih mata ya. Dan dia itu mengalami seperti kelelahan kronis tanpa sebab medis. Dalam serat kala tidak, ini disebut dengan lara tanpa sebab, sakit tanpa sebab yang jelas. Dalam ilmu niteni serat diri, ini adalah tanda bahwa energi vitalnya sedang dikuras secara halus. Bukan oleh kekuatan luar ya, tapi oleh ketidakseimbangan dalam sistem keluarga. Nah, ini memang tidak bisa dibantah ya. Ketika artis S ini mulai lebih banyak di luar rumah, ketika bisnisnya moncer, dan ketika hubungan mereka itu mulai renggang. Nah, R ini mulai sakit. Tapi ada yang menarik nih, artis S selama berumah tangga dengan R ini selalu pakai daster. Nah, ini aneh ya. Apakah ini adalah bagian dari syarat ritual tersebut? Ini ada yang menarik ya. Ini adik dari mantan istri artis R ini. Ini inisialnya W. Ini lahirnya tanggal 25. Ini hari Kamis. Nah, itu 17. Ini angka jiwa, wafat ini adalah 7. Dalam niteni serat diri, angka 7 adalah angka pencari kebenaran, pelindung dan penjaga rahasia. Sekaligus ini ada sesuatu di dalam dirinya. Dia ini selalu hadir dalam setiap momen penting artis RS ini ya. Pernikahan, konflik, perceraian, dan sekarang kedekatan dengan pacar baru. Nah, ini bisa disaksikan bersama dan ditelusuri oleh netizen ya. Benarkah W ini nggak pernah terlihat sebagai penengah ya? Justru sebagai kompor meleduk ya, sebagai provokator. W ini tidak pernah nunjukin upaya mendamaikan ya kakaknya dengan artis R. Dan W ini menerima kehadiran pacar G Mokondo ini tanpa pertanyaan. Padahal G mengaku CEO yang kemudian dibantah oleh perusahaannya sendiri. Nah, dalam serat Centini, ini disebut dengan pengrat ya. Orang yang secara tidak sadar menjadi penguat konflik. Bahkan ini bisa menjadi sumbu dan sekaligus kompor meleduknya. Dan ini kalau ditelusuri lebih dalam dari sisi karakter dan spiritualnya, nah ini sangat
menarik untuk diulik. Tapi nanti saya akan coba bahas di video berikutnya ya. Karena efek dari kehadiran W ini, artis R ini runtuh secara fisik dan emosional. Kembali ke pertanyaan, apakah adik dari mantan istri R inilah dalang kenapa R ini sakit dan diduga menjadi korban pesugihan Gunung Kawi? Jawabannya iya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang datang ke tempat pesugihan terus melakukan ritual dan katanya itu hanya gimmick dan konten. Emang setan di sana ya, iblis di sana itu mengerti itu hanya konten? Kalau kalian sudah melakukan ritual di sana, otomatis kalian tuh sudah melakukan perjanjian dengan setan-setan di sana gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang dikejar gitu, misalnya ada yang mau dikorbankan atau apa, ya wajar saja. Emang setan mengenal dunia konten kreator? Enggak gitu kan ya. Jadi kalau kalian sudah merasakan dan sudah melakukan ritual ya di tempat pesugihan, itu secara otomatis sudah melakukan perjanjian dengan setan. Jadi hati-hati, jangan suka sembarangan pergi ke tempat seperti itu. Kalian udah denger belum cerita full podcastnya siapa Jejak Paper itu? Sumpah sih gue udah nonton ya channelnya dari awal sampai akhir, dan gue sampai merinding. Sumpah gue merinding banget denger cerita asisten itu. Kalau menurut gue, dia itu udah gak punya hati nurani ya. Asistennya yang udah jaga rahasia dia selama belasan tahun mau dibun-bun juga, mau dijadiin tum-tum. Kan logikanya di mana loh? Tapi alhamdulillahnya ini si asisten bisa kabur dari rumah itu, dan akhirnya dia sekarang sudah bebas dari si bosnya itu. Ya kita doain aja ya, semoga itu si bosnya itu bisa tobat ya. Kalau bisa mah udah gak usah yang namanya pesugihan. Mau kaya tuh kerja ya, kerja neng, kerja. Wah, ini tim Kak Ruben. Mohon maaf, aku nggak tim Ruben, nggak tim yang satunya lagi. Intinya, yang namanya kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Ada juga yang sebenarnya aku tuh dulu pernah bikin VT mengenai Ruben. Itu udah lama banget, kayaknya udah aku hapus lagi. VT-nya itu kayaknya udah lama banget, bahkan ada yang masih ingat itu komen di VT aku, nggak tahu di akun yang ini atau yang satunya lagi. Aku juga balas ya. Intinya sesuatu yang tidak baik itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang baik itu akan terlihat pada akhirnya, gitu aja. Aku nggak ngebela sana, nggak ngebela sini, toh aku juga nggak kenal. Intinya kita semua jangan jahat, jangan serakah, ya. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkah, jangan terlalu baik dengan siapapun yang ada di sekeliling kita, karena kadang-kadang orang yang kita bantu itu bisa jadi bumerang di suatu saat. Justru orang yang bisa menjadi musuh kita itu orang-orang yang tadinya sulit terus kita bantu, ya itu aja. Dan ini untuk universal ya, mohon maaf untuk universal. Titik poinnya jadi orang ya aku jadi pengen nangis. Dulu waktu aku bikin VT itu yang aku bilang, aku ngelihat salah satu artis yang ada di TV itu, yang aku bilang mengenai santet tenun, itu sebenarnya Ruben loh ya aku maksud. Maaf ya gitu. Itu Ruben loh yang aku maksud. Dan buat siapapun dimanapun, aku nggak bisa ngomong, kelihatan semua. Doakan aja. Ya udahlah. Oke, di sini Dokter agak sedikit ingin membahas tentang dunia spiritual dan dunia mistis ya, yang terlepas kalian bagaimana pendapatnya, percaya apa tidak akan sebuah realita ini dari Miss 200 juta yang memiliki pacar CEO yang serabutan, memiliki lebih dari 2000 perusahaan di kota Saranjana dan seisi alam semesta ini, di mana adiknya adalah ikan pesut, penguin terara trilili, yang bernarasumber dari Dokter melihat ada satu podcast yang dimana narasumbernya adalah dia adalah seseorang yang pernah atau masih mungkin
menjadi orang kepercayaan untuk menutupi kisah aksi pelancaran pesugihan yang masih rutin, bahkan setelah sampai RO sudah cermai masih dilakukan, malah semakin menggila katanya. Diduga rutinitas mereka demi untuk mempertahankan kekayaan mereka atau menambahkan lebih dari sebelumnya dengan mereka melakukan pesugihan ke gunung tersebut, Gunung Kawu, ya, seperti itu yang Dok Chin dengar ya. Jadi mereka melancarkan aksinya itu dengan menumbalkan orang-orang yang justru malah kerja mereka sendiri, katanya seperti itu. Mulai dari ART, supir, bahkan sampai ke pekerja-pekerja komponen-komponen yang ada di rumah seperti tukang kebunnya gitu. Yang anehnya itu kalau misalnya setiap mereka selesai melakukan pesugihan tersebut, kalau terdengar membantu ART-nya, supirnya ada yang berhenti, ada yang keluar, yang tutup usia, mereka malah nambah hartanya, entah dari properti benda, ya kan, dari bentuk uang ataupun usaha semakin banyak. Hal yang mencurigakan sih, dan ini adalah sebuah kegiatan yang sudah dilakukan waktu dari mereka masih menikah katanya. Bahkan si mantan istri ini juga melakukannya malah semakin out of control ya. Yang bikin aku semakin tercengang, apakah benar ini terjadi? Gila aja lu mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar, pekerja-pekerja lu gitu, orang-orang yang datang dan lu gaji dan dia mengharapkan kerja untuk kehidupan keluarganya, lu melancarkan aksi jalan singkat mendapatkan harta seperti begitu. Ada juga sih sebenarnya supir-supirnya juga yang bukan karena masalah pesugihan ya, tapi juga ada karena tidak betah, semata-mata tidak betah karena si bosnya ini ya, aku juga nggak tahu bisa memvalidasi ini memang si S atau siapa, memiliki kepribadian yang bikin tidak nyaman pekerjanya. Jadi banyak sekali sering supir ini, driver ini gonta-ganti, ART juga, tukang-tukang juga, ya. Bagaimana menurut kalian tentang satu realita tabir yang terbuka lagi dari podcast dari seseorang yang mungkin pernah atau masih menjadi orang kepercayaan atau salah satu atau mungkin satu-satunya di keluarga dari S dan RO ini sampai cermainya.